Pelatih Timnas Yordania U23, Abdallah Abu Zema, memberikan pujian pada Timnas Indonesia U23. Menurut pelatih berusia 48 tahun itu, permainan Indonesia sangat dominan membuat pasukannya tidak berdaya. Yordania berjumpa Indonesia pada match ketiga grup A Piala Asia U23 tahun 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu 21 April 2024 malam WIB. Yordania menelan kekalahan dengan skor 1-4 pada duel ini. Kekalahan ini membuat Yordania gagal lolos dari fase grup. Amar Jamos dan kolega hanya mampu mendapat 1 poin dari 3 laga yang dimainkan. Yordania menjadi juru kunci klasemen akhir grup A dengan hasil itu. Sementara, Indonesia sukses melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024, Garuda Muda menjadi runner-up grup A dengan raihan 6 poin. Menurut Abdallah Abu Zema, Yordania ingin mendapat gol cepat pada duel lawan Indonesia, namun, rencana mereka tidak bisa dijalankan, sebab Indonesia tampil sangat bagus dan mendominasi laga sejak awal. Kami ucapkan selamat pada Indonesia. Mereka memainkan laga yang luar biasa dan pantas menang, ucap Abu Zema. Indonesia unggul 2-0 pada babak pertama. Lalu, pada menit ke-70, Marcelino Ferdinand bikin gol dan membuat Garuda Muda unggul 3-0. Skor ini membuat Indonesia bermain lebih nyaman dan menyulitkan Qatar. Yordania menargetkan lolos ke babak 8 besar di Piala Asia U23 tahun 2024. Namun, kekalahan dari Indonesia membuat mimpi mereka pupus. Abu Zema bertanggung jawab atas kekalahan dan kegagalan Yordania. Dia tidak bersembunyi. Tidak ada pembenaran atas kekalahan ini, tidak ada alasan untuk tersingkir dari fase grup. Para pemain bermain sangat baik pada 2 pertandingan awal, di mana kami kurang beruntung. Namun, pada duel lawan Timnas Indonesia, kami tidak bermain sesuai keinginan, dan saya bertanggung jawab penuh atas kekalahan ini, sambung Abu Zema. Timnas Indonesia U23 mendapat kabar buruk. Mereka harus kehilangan salah satu pilar penting di Piala Asia U23 2024, Nathan Coar yang kembali ke Belanda. Sejak sebelum turnamen digelar, pemanggilan Nathan memang menjadi polemik, karena klub sang pemain, Heerenveen awalnya enggan melepas pemain 22 tahun itu ke Timnas Indonesia U23. Hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai, Heerenveen akhirnya bersedia memberi izin pada Nathan untuk terbang ke Qatar dan membela tim Garuda Muda di Piala Asia U23 tahun 2024. Berposisi asli sebagai bek kiri, Nathan dimainkan sebagai gelandang tengah selama fase penyisihan grup. Ia pun menunjukkan performa apik dan berhasil membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final. Sayang, Nathan kini harus kembali ke Belanda. Pasalnya, Heerenveen rupanya hanya memberi izin kepada Nathan selama sepekan pergi ke Qatar membela Timnas Indonesia U23. Saya sudah di pesawat kembali ke Belanda. Heerenveen hanya memberikan izin ke Timnas U23 untuk 1 minggu, ujar Nathan dilansir Kumparan, Senin 22 April 2024 pagi. Kalau saya inginnya bermain di perempat final bersama Timnas U23, saya ingin membawa Indonesia lolos ke Olimpiade. Saya berharap bisa kembali ke Timnas U23. Kami sedang berusaha mendapatkan izin klub untuk melepas saya ke pertandingan perempat final, imbuhnya. Kepergian Nathan jelas menjadi pukulan berat bagi Timnas Indonesia U23 dan Shin Tae-yong. Pasalnya, pemain yang dipinjam Heerenveen dan Swansea City itu memiliki peran besar dalam kesuksesan tim Garuda Muda sejauh ini. Nathan selalu bermain sebagai starter dalam 2 kemenangan yang diraih Timnas Indonesia U23, masing-masing dengan skor 1-6 atas Australia dan 4-1 atas Yordania. Tak cuma itu, Nathan tercatat memberi kontribusi berupa assist untuk gol kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Australia yang dicetak Komang Teguh. Nathan mengungkapkan bahwa dirinya dan PSSI kini tengah melobi Heerenveen untuk kembali memberi izin bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 di babak perempat final. Mereka hanya memiliki waktu kurang lebih 3 hari, pasalnya, Timnas Indonesia bakal berlaga di perempat final pada Kamis 25 April 2020. Di babak 8 besar, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi juara grup B yang saat ini masih diperebutkan oleh Korea Selatan dan Jepang.